Hai guys, masih kembali bersama saya Fit Coach. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda how to improve and fix your low back pain. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa low back pain atau sakit boyok merupakan salah satu penyakit yang paling sering saya jumpai di dalam perjalanan karir coaching saya. Nah, permasalahannya adalah banyak dari mereka tidak tahu cara how to improve it, atau biasanya ketika mereka sudah mulai adanya kena sakit back pain, yang biasanya mereka lakukan adalah beristirahat total, berhenti bergerak, dan kemudian biasanya ke dokter, dan ketika dokter biasanya pilihannya disuruh operasi. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah memang hasil MRI itu seefektif yang dibicarakan? Kenapa? Karena ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa hasil MRI tidak ngomongin tentang dalam konteks fungsinya. Jadi dalam keadaan statik, dan bahkan ada abnormality dalam MRI-nya, jadi memang ada disc bulging dan segala macamnya, atau degeneration, tetapi ternyata mereka masih bisa berfungsi normal dan tanpa rasa sakit. Nah, ini adalah akan ada beberapa tips yang biasanya saya lakukan kepada semua klien saya yang telah mengalami back pain. Yang biasanya saya ini ngocehnya sendirian, sekarang saya ditemani oleh... Ya, nama aku Adelia. Nah, bersama dengan Adel ya. Jadi Adel sendiri pribadi pernah mengalami riwayat low back pain. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ibaratnya kita ke dokter, tentu saja pastinya ketika dokter akan tanya diagnosanya apa, sakitnya seperti apa. Mungkin bisa sharing sedikit kenapa akhirnya kamu bisa kena LBP? Sebenarnya nggak jelas ya permulaannya apa. Kalau dugaanku sih karena ada sedikit latihan yang salah, karena pernah nge-gym juga, atau bisa jadi karena banyak naik motor dan bawa tas yang berat. Bisa jadi nggak? Ya, betul. Ya. Nah, mungkin itu. Oke. Jadi gini juga ya teman-teman. Jadi 70% rata-rata low back pain itu non-specific low back pain. Maksudnya apa? Kayak tadi Adel bilang bahwa nggak ngerti kenapa tiba-tiba pinggangku mendadak sakit, ya kan? Dan itu faktornya biasanya lebih dari satu. Entah karena mungkin itu terlalu sering bawa tas di satu sisi, kemudian pembawaan motor static postur yang kasarannya juga bending seperti ini, dan juga masih banyak lagi faktor yang lain. Nah, jadi video ini akan dibagi menjadi 3 series. Yang pertama adalah kita harus mencari tahu dulu penyebabnya LBP-nya apa dulu. Nah, salah satu caranya paling gampang adalah pakai kursi. Nah, sesuai juga Adel tak suruh duduk di kursi ini, bukan karena dia ini ngapain ya aku duduk-duduk dan segala macamnya. Nah, ada 3 karakter yang perlu kita ketahui dulu. Penyebab low back pain ada 3. Yang pertama ada yang namanya flexion intolerance, kemudian ada yang namanya extension intolerance, dan juga adalah extension plus rotation intolerance. Nah, 3 tes ini bisa kita lakukan 2 diantaranya dengan menggunakan kursi ini. Yang pertama adalah saya akan minta Adel juga relax saja, Del. Nah, kemudian relax dan tangan bisa ditaruh di samping. Nah, good. Nah, kemudian kita akan tanya juga kepada klien, aku akan tanya pada Adel, apakah memang dalam kondisi dia yang biasa seperti ini, karena postur itu highly dynamic ya. Jadi setiap orang akan memiliki postur yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, apakah dengan dia kebiasaannya seperti ini, ada rasa sakit atau enggak? Nah, ada pain present atau enggak? Ya pasti sekarang enggak, karena memang enggak sakit lagi kan. Nah, tetapi ada case dalam klienku itu yang dia kasarannya duduk sebentar dia sudah sakit. Jadi dicek dulu. Yang pertama adalah dalam kondisi postur statiknya dia, dalam kondisi relax dia seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita kembali ngetes lagi dengan adanya compression. So, kamu harus tahu juga bahwa tulang belakang kita, itu spine, itu ada kayak ruas-ruasnya, dan di tengah-tengah ruas ini itu ada bantalannya. Nah, sekarang saya akan meminta Adel juga dari posisinya dia yang relax tadi, dan aku minta dia press, tarik ke atas. Dengan posisinya dia, nah, good. Dan kemudian kita akan tanya dia lagi, apakah dengan seperti itu ada pain presence atau enggak? Itu yang pasti. Sudah saja pasti enggak. Tetapi ini Anda bisa lakukan sendiri, oke? Berarti dengan saya biasanya dengan postur seperti ini, dan kemudian saya menarik. Kenapa sih dia tak suruh narik? Kenapa dengan adanya kita memberikan compression kepada spine, yang biasanya nanti kita bisa ketahui apakah ini memang menyebabkan rasa pain itu atau tidak. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang banyak sekali dijumpai terutama di gym adalah flexion intolerance. Flexion intolerance berarti adalah posisi punggungnya mengarah ke depan. Jadi aku akan minta Adel untuk kasarannya dia kayak kobra. Nah, kayak kobra, dan kemudian kompresinya lagi. Dan kemudian aku minta dia tangannya press lagi ke arah atas dengan sekuat mungkin, dan dia press. Nah, jadi flexion intolerance kita akan ngetes dengan tesnya begini. Berarti di posisi lower back-nya dia ada rounding, the spine is rounding, dan kita akan tanya sama dia ada pain present atau enggak. Dari situ adalah kita akan menentukan bahwa oh ya ternyata saya masuk kategori mana, dan dari situlah baru kita bisa tahu
exercise apa yang kita akan lakukan untuk mengimprove dari sakitnya ini. Sudah pasti untuk Adel juga nggak sakit. Itu yang kedua, untuk yang memang flexion intolerance. Nah, kalau yang extension adalah kebalikan dari flexion. Kalau flexion dia ke depan, extension dia ke belakang. Jadi kayak kasarannya dia kayak mau jengat gitulah kalau bahasa anunya. Nah, good. Kemudian tarik lagi. Good. Pandangan matanya tetap ke arah depan. Good. Dan tarik lagi sekuat mungkin. Good. Nah, ini adalah kita tesnya dari extension, posisinya dia extension compression. Dan kita akan juga tanya, apakah dengan gerakan seperti ini, compression dalam posisi extension, ada pain present atau enggak, atau ada rasa nyeri atau enggak. Itu yang perlu kita ketahui juga. Itu adalah dua hal yang Anda bisa lakukan dengan stool test ini dengan menggunakan kursi property. Dan untuk yang ketiga, kita menggunakan dengan posisi melakukan dengan menggunakan matras. Nah, yang paling penting adalah kita mengkomunikasikan terhadap klien. Nah, jadi kita langsung tanya pada Adel nih. Adel, dari 3 tes yang kita lakukan tadi, ada pain present di salah satu yang tes yang kita lakukan enggak? Iya, ada. Waktu yang kedua ya, yang ke depan gitu. Oke, yang flexion ya berarti ya. Oke. Rasa sakitnya pain scale dari angka 1 sampai 10 dianggap berapa? 1 sangat tidak sakit, 10 literally dead mau mati. Kamu ada dianggap berapa? Masih di bawah 5. Oke, di bawah 5. Jadi gini teman-teman. Apakah dengan kita di bawah 5 itu berarti apakah aman? Ya tentu sekarang aman. Tetapi kalau kita nggak ngapa-ngapain, yang biasanya dilakukan oleh orang-orang Indonesia, Muslim, mereka akan berhenti beraktivitas, mereka berhenti berolahraga, mereka jadi takut cedera lagi, ataupun takut sakit. Nah, ini akan biasanya pain scale-nya akan bertambah. Oke. Nah, jadi adalah ini, dan perlu diingat ya, ini adalah static test assessment. Nah, bayangin ketika kita melakukan kehidupan sehari-hari, kita nggak mungkin beraktivitas hanya modelkan begini doang. Seringkali kita akan adanya flexion juga, dan kemudian dia ada rotate, kayak misalnya itu ngambil barang di belakang. Ya. Dan kalau cek kayak misalnya ngambil tas, ternyata posisinya dia ternyata sudah nggak oke. Ada bermasalah dengan begini, ada rotation dan ada lagi compression dari load-nya. Bisa bayangin dapat gambarannya. Itulah kenapa jangka panjangnya ini selalu menjadi masalah. That's why nomor 1 yang paling penting adalah kita harus paham assessment. Mana dulu yang Anda termasuk di kategori mana, baru kita bisa mendetermine latihan apa yang bisa dilakukan untuk improve dari low back pain-nya. Tes yang ketiga yang terakhir, untuk yang di tiduran nanti kita pakai matras setelah yang satu ini. Oke, untuk yang tes yang ketiga, tadi kita sudah ada tes dengan menggunakan chair, dengan kursi. Yang ketiga kita bisa dengan menggunakan matras dengan posisi tengkurap, betul ya? Iya, betul, tengkurap. Tengkurap terlentang. Salah. Oke, jadi kita nanti saya akan meminta Adel untuk tengkurap dalam kutip atau posisi kepala menghadap bawah. Dan kita akan tes untuk yang ketiga, jadi intolerance, extension plus rotation. Ya, Del. Oke. Nah, yang pertama pastikan serileks mungkin, jadi nempel gini aja, Del. Nempel kayak gini, good. Nah, sekarang aku tinggal meminta dia untuk kasarannya untuk mengangkat hanya satu kaki dulu. Jadi kita tes mana lebih sensitif mana antara kiri dan kanan. Oke, jadi aku minta kamu mengangkat dari posisi yang kaki kananmu dulu. Oke. Nah, oke. Dengan dia mengetes seperti ini, relax, turun. Nah, kita akan juga cek apakah ada pain present. Ada pain present nggak, Del? Enggak. Oke, good. Sekarang kita coba dengan yang kaki kiri. Good, turun. Oke. Ada rasa sakit nggak? Ya, sedikit lebih sakit kiri. Oke. Jadi gini, sebenarnya faktornya macam-macam ya. Jadi kita nggak bisa ngomong penyebab modalitas dari back pain ini apa, karena back pain sendiri kompleks dan juga penanganannya tiap individu juga beda. Tapi kayak misalnya itu kayak Adel gini, bisa jadi bisa jadi sakitnya yang bagian kanan, kiri enggak, ataupun dua-duanya sakit dan kita bisa tes. Nah, kedua adalah kita akan tes apakah penyebabnya karena ada memang core instability atau enggak. Nah, sekarang nanti kamu tak suruh ngangkat doang. Nah, aku sekarang kepengen kamu plus tambah bracing. Jadi bracing kayak benar-benar kayak jadi dikakuin kayak kamu mau dijotos orang itu, dan kemudian kamu angkat lagi. Oke, tapi kepalanya tetap stay, tetap relax, dan kamu ambil brace kayak kamu ngelakuin plank itu loh. Nah, ambil panjang, brace, dan angkat lagi yang kanan. Good, and down. Nah, kanannya dia nggak bermasalah, Kak. Sekarang kita cek yang kiri ya. Kita ambil lagi brace lagi, posisinya stability core, brace, good, kemudian lift it up. Nah, turun rest. Mendingan nggak Del, atau sakitnya sama? malah lebih kerasa sakit samping sini nggak sih? Malah kerasa lebih sakit ke lateralnya, lateral expansion. Nah, oke, jadi sebenarnya apakah kita jadi tahu kira-kira apa penyebabnya? Bisa jadi macam-macam. Bisa jadi karena core instability juga bisa. Yang tadinya dia malah relax, dia malah nggak seberapa kerasa. Nah, tetapi biasanya biasanya general people yang biasanya banyak duduk, dan kemudian static position kayak duduk berlama-lama, dan kemudian tidak dalam kondisi postur yang oke, biasanya juga akan bermasalah. Nanti juga akan ada beberapa tips exercise untuk core stability-nya. Nah,
Jadi ada 3 ini, jadi ada 3 tes yang sudah kita lakukan hari ini. Nah, untuk dalam konteksnya adil ini sebenarnya ada 1 gerakan yang bisa Anda lakukan dengan menggunakan resistance bands. Nah, tadi kan sudah ada 3 tes, jadi kita lakukan juga tes dengan menggunakan 2 kursi tadi, 2 tes, extension dan flexion base. Dan yang ketiga tadi posisi yang tidur tengkurap, betul ya, tengkurap. Tengkurap, betul. Jadi itu untuk tes juga extension plus rotation. Kenapa? Dari ketika posisi 3 kakinya adil ngangkat, pasti ada sedikit rotasi di sini. Dan kita cek juga ternyata kirinya juga lebih sakit, betul ya, daripada kanan. Nah, ketika hal itu terjadi, bisa jadi juga kita bisa mengimprove dari namanya hip extensionnya. Jadi kita melakukan yang namanya hip extension mobilization dengan menggunakan resistance bands. Nah, resistance bandnya ketebalannya berapa? Setiap dari berbeda, tetapi harus ada cukup challenge supaya bisa konstan dia menarik ke belakang. Nah, ini akan kita perhatikan dengan menggunakan band dari anti loop ini. Ya, boleh pakai. Jadi posisinya dia dimasukin langsung. Nah, masukin ke, berarti kita tes kiri. Kenapa? Karena kirinya, dan kita akan lihat tes dengan kita melakukan tes ini apakah kemudian dia menjadi lebih enak. Dari bawah. Oke. Nah, Kurang naik nggak? nah, nggak masukin di bagian benar-benar yang sampai sini, masuk sini. Nah, good. Kita kepengen benar-benar literally di bagian paling atas sendiri sehingga nariknya dia ke depan. Oke. Good. Oke. Sip. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah aku nggak mau ada gerakan dari posisi spine-nya. Oke. Jadi aku pengen dia seakan-akan kita stand tall. Jadi kayak reaching ke atas. Stand tall, good. Jadi reaching ke atas. Dan aku pengen posisi kaki belakangnya jangan relax. Ini kan posisi relax tapi dia engage. Jadi posisimu di press, heelsmu di press. Kayak gini. Yang belakang, good. Kemudian yang depan, nah kita umumnya adalah posisi 90-90 position. Ini this is a good 90-90 position. Jadi 90-90. Nah, kemudian dari sini ini belum selesai ya. Jadi kamu lihat ada kelihatan sedikit shifting di sini. It's fine, ya kan? Dan aku pengen dia tuck the pelvis down. Jadi dia masuk. Nah, otomatis dengan begini jadi posisinya, kemudian dia aku main stand tall dan dia tak. Good. Nah, dari sini ini posisinya agak ke kiri sedikit. Good. Aku main posisimu tinggal shifting just little bit. Jadi biarkan narik tanpa merubah posisinya. Jadi dia agak sedikit ke depan, condong shifting, tapi posisinya sama. Kemudian kembali lagi ke belakang. Nah, sekarang aku pengen ditambah lagi dengan breathing. I want you to brace your core. Ambil panjang, brace. Biasanya ketika kontrol pernapasanmu benar, kamu lebih bisa dapat deep stretch on your front. This one. Coba lagi. Reach. Good, come back. Good. Lagi. Kamu bisa melakukan ini 10-15 repetisi tiap sisi. Dan dicek apakah memang feels better nggak setelah dia melakukan gerakan ini. It should be control dan memang tidak terlalu banyak. Range-nya tidak terlalu panjang, jadi memang pendek. Karena kita nggak kepengen ada gerakan dari sini, cuma posisinya dia dari posisi hip ekstensinya doang. Oke, 4 lagi. Good. Mas 3. Good. Last 2. Good. Last one. Good, and rest, boleh dilepas. Nah, lebih kerasa enakan nggak, Del? Kerasa. What do you feel? Nggak tahu ya, bukannya kalau dicoba lagi gitu baru kerasa. Betul, jadi kayak gini. Jadi ada beberapa ketika kamu posisi sering duduk, nah sering kali dia biasanya adalah tuck back seperti ini. Nah, ini adalah membantu dari posisi mode should be tuck the pelvis, jadi dia alignment-nya sama. Dan posisinya dia dengan menggunakan base ini dia stretch, jadi dengan posisi neutral spine dia ke depan. Shifting. Dan bisa jadi memang belum tentu kerasa langsung, maksudnya nggak ada bedanya sih gitu. Tapi ini agak kerasa beda sih setelah beberapa detik. Jadi kerasa lebih ringan sih yang kiri. Good. Jadi Anda bisa lakukan ini 2-3 sets, 10-15 repetisi. Bukan karena kuantitinya, tetapi ke quality reps-nya, dan memang range-nya dari gerakan ini adalah range pendek. Dan kemudian ada lagi satu gerakan lagi di bawah. Saya ngomongnya adalah movement flossing yang Anda bisa lakukan sendiri tanpa equipment yang Anda bisa lakukan di rumah. Nah, untuk movement flossing ini lebih ke arah tadi tesnya di Adele juga dia sakit pada waktu ada kerasa pain presence ketika dia posisinya flexion. Nah, ada satu gerakan low intensity yang Anda bisa juga cek. Kenapa sih? Karena kalau saya lihat sekarang manusia modern memiliki tendensi
apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini yang duduk lama, Ya. nyetir lama, dan kemudian juga posisi postur yang kurang bagus. Nah, ada yang namanya dengan gerakan yang namanya cat camel yang akan didemonstrasikan oleh Adel. Coba Adel. Oke. Nah, ini namanya quadruped position. Jadi it should be like relaxing. Nah, kemudian posisi kakimu bisa maju sedikit, Del. Nah, good. Nah, kita akan tes dari posisinya adalah kita akan tes dari posisi ini dan kita bisa cari poin per poin. Nah, ini kan adanya ruas vertebra ya. Jadi mulai dari posisi thoracic sampai ke lumbar. Nah, kita tesnya adalah akuin dia namanya cat and camel, jadi kayak kucing. Jadi ya posisinya adalah dia kan push my hands. You need to push my hand dan kemudian ketika dia terjadi flexion seperti ini dan ini dia pasti tak masuk ke dalam. Dan kemudian dia extend. Nah, good. Nah, untuk bagi Anda dan aku mau tanya Adel dulu. Kayak gini sakit nggak Adel? Agak lebih atas ya sakitnya. Akal bakat di bagian mana? Sini? Turun dikit. Sini. Iya. Nah, oke. Jadi gini, kita ngomongnya dari segmental. Segmental maksudnya gini, kita akan cari ruas mana yang pertama. Kalau Anda memang low back pain, Anda sakit banget skalanya, kayak saya bilang dari skala 1 sampai 10 di atas mungkin angka 8, 9, 10. Gerakannya jangan terlalu besar dulu, range-nya pendek dulu. Jadi mungkin saja, jadi aku pakai tunjukkan jari seperti ini, aku hanya kepingin dia posisi naik dari sini tok. Coba tak tes ini kamu. Just that's it. Nah, kayak gini mungkin, kemudian nah pelan-pelan kemudian dari sini, nah kemudian coba turun lagi. Nah, aku coba kamu tes sebisa mungkin kamu kontrol hanya yang angkat posisi ruas vertebra yang tak ya tekan sama jariku ini tok. Pelan-pelan. Nah, step. Nah, kemudian dia pelan-pelan. Step. Kalau ada rasa sakit ngomong ya. Good. Dan kemudian balik pelan. Tak, coba tes, tak, tes. Jadi segmental spine dan kita bisa cek ruas mana yang Anda lebih sakit. Nah, kayak misalnya kamu dengan lebih pelan gerakan tempo kayak gini, lebih sakit atau sama aja? Lebih nggak sakit. Lebih nggak sakit, betul ya? Oke. Itu sudah mulai lebih nggak sakit, jadi lebih ke arah quality of the movement. Sekarang yang terakhir adalah yang magicnya ketika integrasi dengan breathing. Jadi aku pengen dia melakukan lagi segmental spine cat and camel ini, tetapi slowly dan juga dia ada hembusan nafas jadi panjang, kemudian pelan-pelan sambil pelan, good. Dan kemudian kembali lagi pelan, yuk naik lagi, pelan. Nah, lebih nyaman lagi nggak dengan adanya integrasi kayak gini? Iya, lebih nggak kerasa. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Biasanya juga masalah dengan low back pain ini karena adanya memang dia tidak fleksibel atau kurangnya mobilitas di bagian thoracic, jadi bagian punggung atas. Dengan kita opening up, dengan kita melakukan segmental cat and camel ini biasanya kan banyak sekali membantu dari posisi untuk meredakan rasa nyeri. Okay. Dan ini juga sudah berulang kali saya perhatikan juga dengan beberapa klien saya. Last but not least adalah Anda bisa lakukan yang namanya crocodile breathing. Nah, crocodile breathing ini sama tidur lagi tengkurap, betul okay. Tengkurap ya, tengkurap nempel. Betul. Nah, oke. Wait. Nah, jadi aku minta bentar Del, tak sisipin ini di bawah perutmu. Oke. Good, kemudian nambah. Nah, pentingnya kenapa saya taruh sandbag di bagian depan? Jadi untuk memang aku kepengen improve airflow ke bagian belakang. Kebakannya yang harus Anda pahami adalah begini. 95% orang yang datang ke saya, mereka memiliki yang namanya breathing problem. Dengan adanya memang aku sengaja intentional untuk taruh di sini. Nah, berarti otomatis airflow-nya ini harus cari ke tempat lain. So, dengan adanya seperti ini, aku memaksa airflow-nya si Adel ini untuk lebih expand ke bagian belakang ini. Ambil panjang. Terus, breathe, buang habis. Terus. Aku ingin kamu ketika inhale, panjang. Breathe panjang. Terus. Dan buang panjang. Ini namanya crocodile breathing. It should be one strategy really good untuk memang post recovery atau untuk improve airflow ke bagian belakang backside of the spine. Lagi ambil panjang.
tidak terlihat beda jauh, tetapi yang ngerakuan ini pasti bedanya banyak. Good. Ambil panjang. Terus expand sebisa mungkin. Good. Buang. Good. Semakin lama ini semakin panjang, kamu bisa ngerasain ini. Ambil panjang. Terus. Good. Good. Last 3. Dan kita akan tes, dia akan merasa lebih relief enggak? Biasanya ini instant relief juga. Good. Relax. Breathe out. Last 2. Breathe in. Ambil panjang deh. Panjang. Good. You want to expand as much as air as possible di bagian backside-nya dia. Good. Last one. Ambil panjang. Terus. And breathe out. Good. And done. Bisa berdiri. Good. What do you feel? Kamu merasa lebih tension, lebih relief enggak? Lebih kayak ringan gitu ya? Lebih kerasa ringan ya. Nggak tight kayak ketat. Yes. Gitu. Jadi yang bisa Anda lakukan langsung, terutama ketika biasanya Anda berolahraga keras atau keseringan duduk, adalah bisa Anda improve airflow dengan melakukan crowd breathing pertama. Kedua, Anda bisa melakukan segmental cat and camel tadi. Kedua, dan yang ketiga adalah ketika memang ada intolerance yang memang posisi yang single leg test tadi, Anda bisa melakukan dengan menggunakan hip extension mobilizations. Nah, itu untuk dari sisi assessment. Dengan adanya assessment yang baik, kita akan jadi tahu gerakan mana yang perlu dihindari atau dikurangi dan mana yang perlu diimprove. Pada video tahap 1 selesai untuk assessment, yang kedua kita akan ngomong mengenai masalah movement. And see you on the next video part 2. God bless. Thank you.